Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, waktu subuh dalam Islam bukan hanya merupakan awal dari aktivitas harian, tetapi juga memiliki kedudukan istimewa sebagai waktu yang penuh berkah dan keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah menekankan pentingnya sholat subuh dengan berbagai keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Melalui sholat subuh, umat Islam tidak hanya menjalankan kewajiban ibadah, tetapi juga meraih berbagai manfaat spiritual dan duniawi yang luar biasa. Keutamaan sholat subuh dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa waktu ini adalah waktu yang penuh berkah dan rahmat. Sholat subuh menjadi salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan dari sifat munafik, serta membuka pintu rezeki dan keselamatan. Dengan memahami keutamaan-keutamaan ini, diharapkan umat Islam dapat lebih semangat dan istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh. Di video kali ini, kita akan membahas secara rinci mengenai keistimewaan waktu subuh menurut Al-Quran dan hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sholat subuh dan mendorong umat Islam untuk lebih giat dalam menjalankannya. 1. Disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh waktu lainnya, karena pada waktu inilah malaikat malam dan siang bergantian menjalankan tugasnya. Dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah menggambarkan bagaimana para malaikat secara bergiliran turun dan naik ke langit, membawa catatan amal manusia. Pergantian ini terjadi saat sholat subuh dan asar. Ketika mereka naik ke langit, Allah bertanya, "Dalam keadaan apa kalian meninggalkan hambaku?" Malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami temui mereka dalam keadaan sholat." Fenomena ini menunjukkan bahwa sholat subuh tidak hanya menjadi bentuk ibadah individu, tetapi juga menjadi momen spiritual yang sangat penting dan disaksikan langsung oleh makhluk-makhluk mulia Allah. Sholat ini memiliki nilai tersendiri karena kehadirannya disaksikan oleh dua kelompok malaikat sekaligus dan catatan amalnya dibawa langsung kepada Allah dalam kondisi terbaik, yaitu dalam keadaan sujud, ruku, atau berzikir. Lebih dari itu, Allah secara eksplisit menyatakan dalam Al-Quran bahwa sholat subuh itu disaksikan. Artinya, ini bukan hanya pengakuan dari hadis, tetapi juga langsung dari firman-Nya. Penyaksian ini menjadi bentuk kemuliaan yang besar karena menunjukkan bahwa amalan subuh tidak pernah terlewatkan dari perhatian ilahi. Maka sangat merugi orang yang melewatkan waktu subuh dalam keadaan lalai atau tidur. 2. Salah satu penyebab masuk syurga. Sholat subuh bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga menjadi salah satu kunci utama menuju syurga. Rasulullah menyebutkan bahwa barang siapa menjaga sholat subuh dan asar, maka ia akan dijamin masuk syurga. Dua waktu sholat ini memiliki karakteristik yang unik, dilakukan dalam kondisi yang tidak nyaman secara fisik. Subuh datang saat tubuh masih ingin beristirahat, dan asar datang saat kelelahan mulai terasa. Maka, siapapun yang mampu melaksanakannya dengan ikhlas, berarti telah mengalahkan hawa nafsunya. Masuk syurga bukan hanya sekadar ibadah formal, tetapi tentang kualitas keimanan dan ketundukan kepada perintah Allah. Sholat subuh melatih kedisiplinan, komitmen, dan cinta kepada Allah yang lebih besar daripada cinta kepada kasur dan kenyamanan. Inilah sebabnya mengapa sholat subuh dijadikan sebagai indikator utama bagi hamba yang pantas memasuki syurga. Orang yang menjaga sholat subuh berarti ia memiliki hati yang hidup dan peka terhadap kewajibannya sebagai hamba. Neraka bukan tempat bagi orang-orang yang hatinya hidup, yang senantiasa mengingat Tuhannya bahkan di saat orang lain lalai. 3. Salah satu penghalang masuk neraka. Sebagaimana sholat subuh bisa menjadi jalan ke syurga, ia juga menjadi perisai yang melindungi seorang hamba dari masuk neraka. Rasulullah menegaskan bahwa tidak akan masuk neraka orang yang menjaga sholat subuh dan asar. Ini bukan hanya janji, tetapi sekaligus peringatan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini terancam masuk neraka. Mengapa sholat subuh sangat kuat menjadi penghalang neraka? Karena sholat subuh adalah ujian ketaatan sejati. Tidak ada orang yang bangun dini hari, berwudu dengan air dingin, lalu berjalan ke masjid atau sholat sendirian di rumah, kecuali dia benar-benar mencintai Allah. Itu adalah bentuk pengorbanan waktu, kenyamanan, dan kemauan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan itu.
Seseorang yang menjaga sholat subuh berarti ia memiliki hati yang hidup dan peka terhadap kewajibannya sebagai hamba. Neraka bukan tempat bagi orang-orang yang hatinya hidup, yang senantiasa mengingat Tuhannya, bahkan di saat orang lain lalai. 4. Berada dalam jaminan Allah. Satu dari sekian besar keutamaan sholat subuh adalah bahwa ia menempatkan pelakunya dalam jaminan dan perlindungan Allah. Rasulullah bersabda bahwa orang yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Ini bukan hanya jaminan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, rezeki, dan seluruh urusan hidupnya. Jaminan Allah tidak bisa dibandingkan dengan jaminan makhluk. Jika manusia dijamin oleh pemerintah atau lembaga tertentu saja sudah merasa aman, maka bagaimana lagi dengan jaminan dari Sang Penguasa alam semesta? Jaminan ini meliputi segala sisi kehidupan. Allah akan mencukupkan kebutuhannya, menjaganya dari kejahatan, menenangkan hatinya dalam kesulitan, dan membimbing langkahnya menuju kebaikan. Dan lebih dari itu, Rasulullah secara eksplisit memperingatkan agar jangan sampai seseorang mengganggu atau menyakiti orang yang telah berada dalam jaminan Allah tersebut, karena konsekuensinya sangat berat. Ini menandakan betapa tinggi kedudukan orang yang menjaga sholat subuh. Sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah memiliki keutamaan yang luar biasa. Pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Artinya, orang yang sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala seakan-akan ia tidak tidur semalaman dan mengisi seluruh malamnya dengan ibadah. Ini adalah anugerah besar yang hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Meskipun hanya beberapa menit lamanya, sholat subuh mengandung nilai ibadah yang sangat tinggi. Allah dengan rahmatnya melipat gandakan pahala mereka yang mampu menaklukkan rasa kantuk dan dinginnya pada pagi demi berdiri di hadapannya. Ini adalah bukti bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam ibadah. Orang yang rutin sholat subuh berjamaah akan mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah. Ia menjadi bagian dari orang-orang yang disebut dalam hadis sebagai hamba pilihan, karena tidak semua orang mampu bangun dan hadir ke masjid untuk subuh. 6. Bercahaya di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang gelap gulita, penuh kebingungan dan ketakutan. Dalam kegelapan itu, Allah menjanjikan cahaya kepada orang-orang yang rutin berjalan ke masjid saat malam, termasuk sholat subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna, yang menuntun mereka melewati sirot, jembatan di atas neraka, menuju surga. Cahaya ini adalah simbol keberkahan amal, keselamatan, dan kebersihan hati. Mereka yang terbiasa melangkah dalam kegelapan dunia menuju rumah Allah akan diberikan terang pada hari yang tidak ada cahaya selain cahaya dari Allah. Ini adalah balasan yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Bahkan cahaya ini menjadi pembeda di antara manusia pada hari kiamat. Mereka yang rutin sholat subuh akan mudah dikenali dari wajah mereka yang bersinar, langkah mereka yang bercahaya, dan ketenangan mereka di tengah kegelisahan manusia lainnya. Ini adalah kemuliaan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Selanjutnya, 7. Lebih baik dari dunia dan isinya. Salah satu keutamaan paling mencengangkan dari sholat subuh adalah sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa 2 rakaat sholat fajar, qobla subuh, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Pernyataan ini mengandung makna yang sangat dalam, karena dunia yang dimaksud mencakup seluruh kekayaan, kekuasaan, kemewahan, dan kenikmatan yang bisa dibayangkan manusia. Ketika seseorang menjalankan 2 rakaat sebelum sholat subuh, Allah menilainya sebagai suatu bentuk pengorbanan hati dan waktu yang begitu mulia hingga nilainya melebihi dunia. Apa artinya dunia bagi Allah? Tidak lebih dari sayap nyamuk, namun bagi manusia, dunia adalah cita-cita dan ambisi. Maka jika Allah mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, berarti ada nilai spiritual dan surgawi yang tak bisa dibeli oleh harta apapun. Keutamaan ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas lebih tinggi dari materi. Dunia bersifat fana, sementara amalan subuh menyentuh sisi ruhani manusia dan menjadi bekal kekal di akhirat. Orang yang menghargai sholat subuh, berarti ia telah memahami prioritas hidupnya, bahwa kenikmatan akhirat jauh lebih mulia daripada kesenangan dunia. Selanjutnya, 8. Melepaskan 3 ikatan setan. Ketika seorang muslim tidur, setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Setiap ikatan ditutup dengan bisikan, "Tidurlah, malam masih panjang."
Ikatan ini bukan sekedar metaforis, tapi hakikat dari kelemahan jiwa manusia terhadap hawa nafsu dan kelalaian. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seseorang bangun dan menyebut nama Allah, satu ikatan terlepas. Ketika ia berwudu, ikatan kedua terbuka. Dan saat ia sholat, maka seluruh ikatan setan itu hilang. Orang yang bangun subuh berarti telah melepaskan belenggu setan. Setelah itu, ia akan menjalani hari dengan semangat, hati yang bersih, dan pikiran yang jernih. Sebaliknya, orang yang tidak bangun subuh akan merasa malas, tidak semangat, mudah marah dan berat menjalani aktivitas karena masih terikat oleh jerat-jerat setan. Pelepasan ikatan ini memiliki makna bahwa sholat subuh adalah titik awal untuk memenangkan pertarungan spiritual harian. Siapa yang bisa memulai harinya dengan mengalahkan setan, besar kemungkinan ia akan menjalani harinya dengan lebih positif, produktif, dan dekat dengan Allah. Sholat subuh menjadi bentuk kemenangan jiwa atas godaan duniawi. Selanjutnya, 9. Terhindar dari kencing setan. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang tidur tanpa bangun sholat subuh telah dikencingi setan di telinganya. Ungkapan ini memiliki makna yang sangat kuat dan simbolik. Kencing setan di telinga bukan sekedar najis, tetapi menunjukkan bahwa orang tersebut telah dikuasai oleh setan secara total. Tidak hanya tubuhnya yang dikuasai oleh rasa malas, tetapi juga pendengarannya ditutupi dari kebenaran. Kondisi ini menggambarkan betapa lemahnya ruhani orang yang tidak bangun untuk sholat subuh. Ia seperti mayat yang berjalan, tidak mendengar panggilan Tuhannya, tidak peduli terhadap waktunya, dan membiarkan tubuhnya tetap dalam pelukan setan. Kondisi ini membuat hidup menjadi gelap, tidak berkah, dan penuh kekosongan ruhani. Berbeda dengan orang yang menjaga subuh, ia akan hidup dalam keadaan waspada, peka terhadap suara kebenaran, dan jiwanya tidak dikotori oleh gangguan setan. Ini menjadi peringatan besar bahwa meninggalkan sholat subuh bukan hanya soal meninggalkan kewajiban, tetapi juga membuka pintu lebar bagi dominasi setan atas diri kita. Selanjutnya, 10. Waktu terkabulnya doa. Waktu subuh termasuk dalam salah satu momen mustajab dikabulkannya doa. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berlanjut hingga waktu fajar. Doa yang dipanjatkan saat subuh memiliki kekuatan luar biasa karena disampaikan dalam suasana hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kondisi dunia yang masih hening. Tidak ada kesibukan, tidak ada hiruk-pikuk, hanya ada hamba dan Tuhannya yang sedang berdialog dalam kehusyukan. Ini adalah waktu terbaik untuk memohon ampunan, keselamatan, rizki, kemudahan urusan, dan keberkahan hidup. Karena pada saat itu langit terbuka, malaikat hadir menyaksikan, dan Allah Maha mendengar sangat dekat. Maka sangat sayang jika waktu yang penuh limpahan rahmat ini dilewatkan begitu saja. Selanjutnya, 11. Waktu pembagian rizki. Dalam kehidupan dunia, rizki tidak hanya berupa uang atau makanan, tetapi mencakup kesehatan, ilmu, pasangan, keturunan, hingga kebahagiaan. Dan waktu subuh adalah waktu di mana rizki dibagi dan diturunkan oleh Allah kepada makhluknya. Rasulullah mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Bahkan para salafus soleh mengatakan bahwa siapa yang tidak bangun pagi untuk beribadah, maka ia telah kehilangan bagiannya dari rizki hari itu. Rizki bukan hanya urusan kerja keras, tetapi sangat terkait dengan keberkahan. Orang yang bangun pagi untuk sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran akan mendapatkan pembukaan pintu rizki yang tak disangka-sangka. Allah akan memudahkan jalan, membuka kesempatan, dan memberkahi hasil dari ikhtiarnya. Sebaliknya, orang yang malas bangun subuh seringkali menghadapi berbagai kesulitan hidup, kebuntuan rizki, atau kehidupan yang sempit. Ini bukan soal nasib, tetapi tentang bagaimana ia memulai harinya. Siapa yang memulai dengan Allah, maka Allah akan bersamanya dalam setiap langkah kehidupan. Selanjutnya, 12. Waktu yang baik untuk berzikir. Zikir di waktu subuh adalah salah satu bentuk amalan yang sangat dicintai Allah. Ia dilakukan dalam suasana hening, saat udara masih segar dan hati belum tercemar oleh hiruk-pikuk dunia. Pada waktu ini berzikir kepada Allah menenangkan jiwa, memperkuat keimanan, dan menjadi bekal spiritual menghadapi hari yang penuh tantangan.
Orang yang setelah sholat subuh duduk berzikir hingga matahari terbit akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini adalah waktu untuk menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, merenungkan makna hidup, dan mensyukuri nikmat yang masih diberikan. Zikir subuh menjernihkan hati dan membuat seseorang lebih tenang serta bijak dalam mengambil keputusan sepanjang hari. Lebih dari itu, zikir subuh adalah pembuka pintu-pintu keberkahan. Dengan menyebut nama Allah di awal hari, seseorang sedang mengikat pertolongannya agar selalu menyertainya. Zikir bukan hanya ucapan lisan, tapi pancaran hati yang penuh cinta kepada Robnya. Selanjutnya, 13. Mendapatkan keselamatan. Waktu subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu alasan mengapa sholat subuh dapat memberikan keselamatan adalah karena ia merupakan bentuk pengabdian yang sangat dicintai Allah. Ketika seseorang melaksanakan sholat subuh, ia memulai hari dengan mengingat Allah, dengan doa, dan permohonan perlindungannya. Tidak ada yang lebih aman daripada berada dalam perlindungan Allah, terutama di saat-saat yang paling rawan, seperti saat fajar, ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam tidur. Sholat subuh menjadi benteng pertama dari segala bentuk gangguan di hari itu. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang melakukan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Artinya Allah menjamin keselamatan orang tersebut dari segala malapetaka dan bahaya yang mungkin terjadi sepanjang hari. Orang yang menjaga sholat subuh akan merasakan ketenangan hati, perlindungan dari keburukan, dan keselamatan dalam segala urusan. Selain itu, menjaga sholat subuh juga memberikan ketenangan jiwa yang sangat dibutuhkan di tengah hidup yang penuh dengan kekhawatiran dan kesulitan. Diampuni dosa-dosanya. Sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Salah satunya karena sholat ini menjadi penghapus dosa bagi mereka yang dengan ikhlas melaksanakannya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dosanya akan diampuni." Keutamaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh sholat subuh terhadap pengampunan dosa seseorang. Dalam setiap rakaat yang kita lakukan, kita memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Sholat subuh sebagai sholat yang pertama di hari itu memberikan kesempatan besar bagi seorang hamba untuk memulai hari dengan keadaan bersih dari dosa. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka yang melaksanakan sholat subuh dengan penuh kesungguhan. Ketika seseorang bangun untuk sholat subuh, ia tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga membersihkan dirinya dari segala dosa yang mungkin mengotori hatinya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak terbatas, di mana Dia membuka pintu pengampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang benar-benar mau berdoa dan bertaubat. Namun, penting untuk diingat bahwa pengampunan dosa melalui sholat subuh tidak hanya terkait dengan ibadah ritual semata, tetapi juga dengan kesungguhan hati dan ketulusan dalam berdoa. Orang yang sholat subuh dengan penuh penghayatan dan kesadaran bahwa ia berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Pengampun akan merasakan manfaat luar biasa dalam bentuk penghapusan dosa-dosa kecil dan pembebasan dari siksanya. Terhindar dari munafik. Salah satu ciri orang yang terhindar dari sifat munafik adalah menjaga sholat subuh dengan penuh keikhlasan. Sholat subuh menjadi salah satu ujian terbesar bagi seorang muslim karena dilaksanakan di waktu yang paling berat, yaitu pagi hari saat tubuh ingin tidur lebih lama. Orang yang dengan ikhlas bangun pagi untuk sholat subuh, meskipun sulit, menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang kuat dan tidak tergoda oleh kemalasan atau kelalaian. Dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat subuh bahkan tanpa alasan yang sah menunjukkan adanya tanda-tanda kemunafikan. Sebaliknya, orang yang secara konsisten menjaga sholat subuh menunjukkan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah, yang menjadi tanda bahwa ia tidak terpengaruh oleh sifat munafik. Ini menandakan bahwa mereka yang tidak menjaga sholat subuh berpotensi untuk terjatuh dalam sifat kemunafikan, di mana ia hanya melaksanakan ibadah sebagai rutinitas tanpa adanya kesungguhan dan pengabdian hati. Sholat subuh dengan tantangan besar di waktu pagi menjadi momen untuk menguji ketulusan seseorang. Orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh menunjukkan bahwa ia benar-benar beriman, tidak hanya pada tampilan luar, tetapi juga pada hakikat ibadah. Dengan demikian, menjaga sholat subuh merupakan salah satu jalan untuk terhindar dari sifat munafik yang akan merugikan seseorang di dunia maupun di akhirat. Dapat melihat Allah.
Keistimewaan lain dari orang yang istiqomah menjaga sholat subuh adalah bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah di akhirat. Meskipun hal ini adalah suatu hal yang luar biasa dan hanya Allah yang tahu bagaimana itu akan terjadi. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang terjaga sholatnya, termasuk sholat subuh, akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang termasuk dapat melihat Allah pada hari kiamat. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan untuk selalu berharap kepada Allah dengan penuh ketulusan. Dengan menjaga sholat subuh, seorang muslim menunjukkan kerendahan hati dan rasa takutnya kepada Allah yang merupakan syarat untuk mendapatkan kedudukan istimewa ini. Meskipun hal ini hanya akan terjadi di akhirat, namun harapan dan doa seorang hamba yang penuh dengan rasa cinta kepada Tuhannya di dunia akan membuatnya merasa dekat dengannya. Sholat subuh menjadi salah satu wujud dari pengabdian yang sangat dihargai oleh Allah, yang menjadi salah satu sebab seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di akhirat. Meskipun dunia penuh dengan godaan dan kesibukan, mereka yang menjaga sholat subuh akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai, yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang mengabaikan sholat ini. Mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Sholat subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan diberitakan dalam hadis bahwa seseorang yang sholat subuh secara berjamaah mendapatkan pahala yang setara dengan pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat melaksanakan ibadah haji atau umroh di kehidupan dunia, sholat subuh yang dilakukan dengan sungguh-sungguh memberikan pahala yang luar biasa. Haji dan umroh adalah ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam yang dilakukan dengan pengorbanan besar, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Namun, Allah memberi kemudahan bagi umatnya dengan memberikan pahala serupa bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh dengan penuh husuk. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang Maha Pemurah, yang tidak membiarkan umatnya kehilangan kesempatan mendapatkan pahala besar meskipun tidak bisa melaksanakan ibadah fisik yang besar seperti haji atau umroh. Pahala yang setara dengan haji dan umroh ini bukan hanya berupa hadiah, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan di mata Allah akan memiliki nilai yang luar biasa, terlepas dari ukuran atau bentuknya. Sholat subuh yang dikerjakan dengan husuk dan berjamaah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, waktu subuh adalah momen yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Sholat subuh bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan kesempatan emas bagi setiap muslim untuk mendapatkan berbagai bentuk rahmat dan perlindungan Allah. Dari pesaksian para malaikat, pengampunan dosa, hingga terhindar dari berbagai bentuk godaan setan, sholat subuh memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Bahkan melalui amalan ini, seseorang berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang setara dengan haji dan umroh, serta meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah semestinya kita memanfaatkan waktu subuh ini dengan sepenuh hati, menjaga kehusukan dalam sholat, dan berusaha untuk tidak melewatkan kesempatan langka ini yang berpotensi memberikan kebahagiaan di dunia dan keberkahan yang kekal di akhirat. Mengabaikan sholat subuh bukan hanya soal meninggalkan kewajiban, tetapi juga melewatkan banyak peluang untuk meraih kebaikan yang tak terhingga. Dengan menjaga sholat subuh, kita tidak hanya menguatkan ikatan spiritual dengan Allah, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh berkah, kedamaian, dan keselamatan. Mengingat begitu banyak keutamaan yang dijanjikannya bagi mereka yang mengerjakannya, kita seharusnya menjadikan sholat subuh sebagai prioritas utama, sebagai awal yang baik untuk memulai setiap hari. Marilah kita jadikan subuh sebagai titik awal dalam meraih kesuksesan spiritual dan duniawi, serta menjaga diri dari segala bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian kita terhadap waktu yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.